Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pagi hari ini Anda sudah mendengarkan kami di 100,5 MHz melalui streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan di kesempatan pagi hari ini langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Aventino Fernandes mendengar ya. Kami akan hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, mengawali jumpa kita kami akan hadirkan program acara Mutiara Pagi. Dan kali ini Mutiara Pagi kami hadirkan dari Katolik pendengar ya. Dan pendengar, dalam dunia yang penuh tantangan ini kita diingatkan kembali pada panggilan dasar sebagai umat beriman dan tinggal dalam kasih serta menjadi saksi Kristus begitu ya. Hidup dalam kasih bukan hanya soal kata-kata indah tetapi tindakan nyata dalam keseharian. Dan pendengar RRI pagi ini kita akan berbincang dengan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND, Sylvester Taji SAG. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana kasih Kristus menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita, serta bagaimana setiap orang Katolik itu diajak untuk menjadi saksinya di tengah masyarakat yang majemuk. Oke, di studio sudah hadir bersama kita pendengar RRI, Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND. Pak Sil, selamat pagi. Pagi. Selamat berjumpa kembali. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa begitu ya. Oke, bagaimana sehat Pak Sil? Sehat. Sehat ya. Oke, baik. Kita langsung saja awali dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan bacaan dan juga renungan. Silakan. Para pendengar RRI ND yang terkasih di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND. Hadir melalui udara. Semoga dengan perjumpaan kita melalui udara ini, iman kita semakin diteguhkan. Dan semoga perjumpaan kita pada edisi Minggu 25 Mei 2025 ini dengan tema Tinggallah dalam kasih dan jadilah saksi Kristus membawa perubahan bagi kita. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua melambungkan syukur berlimpah atas berkat dan kerahiman-Mu yang tak terperikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru pada hari ini. Semoga kasih dan kerahiman-Mu selalu menyertai kami, dan kami selalu sadar akan semua kebaikan dan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Mampukanlah kami untuk selalu berusaha menjadi saksi bagi sesama serta alam ciptaan dalam hidup kami di bumi ini. Doa ini kami sampaikan kepada melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Roh Kudus hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan tinggal mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Ku didengarkan bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan
dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetaplah berpegang teguh pada Kristus. Salve sahabat Katolik, para pendengar RRI ND yang terkasih di mana saja berada. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah, Paskah ke-6. Sabda Tuhan melalui bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, dan melalui kasih dan kesetiaannya kita dituntut untuk menjadi saksinya. Dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 29. Para murid menyadari tentang pentingnya kesaksian dalam hidup dan meneruskan apa yang dikatakan oleh Yesus dan pemberitaan dalam kebangkitan Yesus. Mereka memilih pengganti Yudas agar kesaksian para rasul tetap lengkap dan utuh. Ini menunjukkan bahwa menjadi saksi Kristus bukan tugas pribadi semata, melainkan perutusan dari gereja. Kita pun sebagai umat beriman dipanggil untuk menjadi saksi dalam hidup dan kesaksian akan kebangkitan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sabda Tuhan ini menunjukkan kekhasan awal dari kehidupan gereja Katolik, di mana Paulus dan Barnabas mempertahankan inti ajaran Kristen perdana, yang mana sebagai orang Kristen di luar Yahudi tidak disunat melainkan dibaptis. Gambaran dalam bacaan kedua yaitu gambaran gereja surgawi. Dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai 14 dan dilanjutkan ayat 22 sampai 23, Yohanes mendapatkan tentang penglihatan Yerusalem baru, kota kudus yang bersinar oleh kemuliaan Allah. Kota ini tidak akan membutuhkan matahari atau bulan, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Ini memberikan kita harapan dan gambaran akan tujuan akhir iman kita, hidup kekal dalam hadirat Allah. Cahaya itu juga bisa kita alami sejak sekarang, jika kita tinggal dalam kasih dan kebenarannya. Menjadi orang Katolik yang setia akan iman dan ditunjuk dalam kata dan serta perbuatan, maka keselamatan serta upah surgawi akan diperoleh bagi kita. Dan dalam bacaan Injil kita diperdengarkan tentang bagaimana kita tinggal dalam Allah dan Allah mengasihi kita. Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29 ini, Yesus bersabda bahwa siapa yang mengasihinya akan menuruti firman-Nya, dan Bapa akan mengasihi dia dan tinggal bersamanya. Ini adalah inti dari kehidupan Kristiani, relasi cinta antara manusia dengan Allah, manusia dan sesamanya, serta juga manusia dengan alam ciptaan. Ketiga hal ini terus-menerus dikumandangkan, baik oleh gereja dan lembaga keagamaan lainnya, serta pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.
Kasih bukan soal hanya buayan kata-kata yang keluar dari mulut seorang Katolik. Bukan hanya perasaan, bukan hanya program yang diturunkan karena ada anggaran. Akan tetapi, ketaatan, kesetiaan harus diikuti dan disertakan dengan perilaku-perilaku kita pada kehidupan setiap insan orang beriman yang Katolik yang konkret. Roh Kudus penghibur yang dijanjikan oleh Allah dan Yesus sendiri sebagai putra yang melaksanakannya, memberikan serta mengingatkan kepada kita semua bahwa meski Yesus tidak lagi secara fisik hadir, tapi Roh senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan Roh selalu senantiasa menyertai kita dalam lika-liku hidup kita. Para pendengar sahabat Katolik yang budiman di mana saja berada, sebagai hal refleksi bagi kita untuk kita renungkan, apakah kita sudah sungguh menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita memberikan ruang bagi Allah untuk tinggal dalam hati kita dan memelihara kasih serta menanti firman-Nya? Apakah damai Kristus hadir dalam hidup kita, bahkan situasi-situasi yang sangat sulit sekalipun? Marilah kita menjadi saksi Kristus dalam dunia ini, seperti yang diamanatkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si-nya, tentang perhatian kita terhadap rumah kita bersama, di mana orang Kristen dipanggil untuk merawat bumi, menjalin hubungan manusia dengan alam, kritik terhadap konsumerisme dan kapitalisme ekstraktif, dan panggilan untuk beretika serta spiritual yang baik, dan harapan serta tanggung jawab akan perkembangan global. Semoga kita selalu menjadi saksi Kristus yang setia, memiliki cara pandang, sikap dan praktik agama yang adil, seimbang, serta menghargai perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Moderasi menjadi jembatan perdamaian dan toleransi. Sebagai saksi Kristus, beragama secara moderat bukan berarti setengah-setengah, tetapi menjalankan agama dengan penuh hikmat dan kasih sayang. Sebagai saksi Kristus, mari kita bersama mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang toleran, dan Indonesia yang rukun serta beragam bahasa dan beragam agama. Itulah sebuah spirit yang dibangun pada Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga kita dapat menuju Indonesia emas, Indonesia yang damai. Semoga. Seorang pun dapat menolongku, hanya
dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kutipan Mazmur 49 ayat 17 sampai 18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, dan kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Janganlah harta menjadi prioritas dalam hidup kita. Kebahagiaan orang yang mendasarkan diri pada hartanya adalah semu. Begitu salah satu nasihat dari Mazmur. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama untuk program acara Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini ya, dengan judul Tinggallah dalam Kasih dan Jadilah Saksi Kristus. Kita sudah mendengarkan bacaan, kemudian renungan singkat yang sudah dibawakan oleh penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Pak Sylvester Taji SAG, di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi. Dan kami juga undang partisipasi Anda pendengar yang ingin langsung ngobrol, bertanya ya kepada narasumber kami di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi di layanan telepon 0821451197, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 082138788786. Baik, Pak Sil, sambil menanti pendengar kita bergabung di kesempatan pagi hari ini, mungkin Pak Sil bisa menjelaskan apa sih sebenarnya makna spiritual begitu ya dari kalimat tinggallah dalam kasih bagi umat Katolik begitu ya, di tengah dunia yang kalau mau dibilang ini makin individualisme begitu ya Pak Sil ya. Silakan Pak Sil. Baik, spiritualitas dari seorang Katolik di tengah zaman yang kian modern ini, ya zaman mulai hiruk pikuk ya, di mana anak SD sudah punya teknologi dan punya kendaraan pribadi yang kecil-kecil juga sudah pakai mesin tanpa mengorbankan tenaga, sama seperti kita zaman dulu. Tetapi itulah perkembangan yang mesti diterima. Namun hal yang paling penting dalam perkembangan ini pada zaman ini adalah kita dituntut untuk memiliki hati.
orang punya intuisi hati makin tertutup. Ya, dimana kita melihat anak-anak di jalanan ketika ditegur, ketika mereka di tengah malam, ya, tidak pernah peduli akan siapa kita sebenarnya. Ya, para anak-anak muda dengan hura-huranya mereka tanpa menyiapkan diri mereka secara baik. Orang yang menegur mereka adalah orang yang berbelas kasihan kepada mereka, bahwa yang peduli terhadap mereka, bahwa saat ini kalian harus mempersiapkan diri dengan baik, dan sekarang jam istirahat, bukan jam kalian untuk bersiap dan sebagainya atau bergadang. Dan itu memang saya coba lihat karena perkembangan kota memang akhir-akhir ini begitu. Dalam kehidupan komunitas juga demikian. Maka ya mungkin berterima kasih dengan Bapak Bupati lah, kemarin mungkin ada programnya untuk jam belajar. Ya, hal itu juga menjadi pendidikan juga. Sebenarnya Bapak Bupati juga mempunyai hati lah. Artinya mungkin dengan cara itu memberikan sebuah pendidikan, dan itu adalah nilai ajaran spiritual iman yang sudah ditunjukkan secara langsung, bahwa dengan perkembangan yang modern, dengan modern demikian ini, orang dengan pribadi sesama pribadi tidak bisa menghargai. Mungkin dengan aturan dan sebagainya bisa ditaklukkan. Justru itu membuat kita berterima kasih agar seluruh program-program itu kita jalankan bersama. Dan akhir-akhir ini semua orang, khususnya orang Katolik, juga harus dituntut bahwa doa itu bukan hanya tunjukkan lahiriah semata, berpakaian mewah dan ditunjukkan bahwa saya ke gereja, tetapi perasaan hati itu tidak pernah ditunjukkan. Pikiran kita ketika beribadah pada tempat yang lain, atau masih sibuk dengan pekerjaan yang belum tuntas dan sebagainya. Itu yang dituntut oleh Yesus, bahwa dia tidak akan tinggal dalam mengasihi, dan Allah tidak akan menyertai. Gitu. Baik, Pak Sil, ini kayaknya sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Leli. Iya, betul sekali. Dengan Bapak siapa, di mana posisi Bapak? Bapak Ingrid. Bapak Ingrid, oke. Bapak Ingrid, pagi-pagi sudah dengarkan RRI ya, mantap sekali. Iya, ya. Ya, Bapak Ingrid bisa kecilkan monitor radionya biar tidak feedback begitu ya Bapak Ingrid ya, biar suara kami dan suara Bapak Ingrid juga bisa didengar dengan jelas begitu ya. Bapak bisa dengarkan suara kami melalui handphone. Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bapak, apa yang mau disampaikan di kesempatan pagi hari ini? Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh saudara saya itu. Di kampung Katolik, sejak awal sampai detik ini saya ikuti dari Yakobus mengatakan dengan tanpa perbuatan adalah mati. Itulah peristiwa hidup umat Katolik saat ini. Semua mengatakan saya punya iman, tapi perwujudan itu kosong. Nah, itu justru itulah dengan teknologi saat ini, orang tua lebih mementingkan HP ke anak-anak kecil. Tetapi apa yang diwujudkan karena iman sangat sudah kosong. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ingrid sudah berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Ini pagi-pagi sudah mendengarkan kita Pasil ya. Jadi jangan berpikir bahwa tidak ada yang mendengarkan kita ya. Pagi hari ini sudah ada yang mendengarkan kita. Ini buktinya ya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. RRI ND dalam Mutiara Pagi, dengan siapa kami bicara? Oke, kayaknya masih malu-malu ini Pak Sil ya. Ya, langsung ditanggapi dulu nih apa yang sudah disampaikan. Iman tanpa perbuatan itu mati Pak Sil ya. Jadi orang tua sekarang itu lebih sibuk dengan gadget, tidak memperhatikan anak ya, sehingga anak malam-malam seperti yang tadi Pak Sil sampaikan, masih begadang, masih suka ribut-ribut, nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul sampai tengah malam, dan ini justru mengganggu gitu ya ketenangan sesama begitu. Dan orang yang menegur bahkan mereka tidak
tidak mempedulikan itu ya. Ini pengalaman begitu ya. Dan saya yakin sekali banyak juga merasakan hal demikian. Oke, kita ke penelpon dulu Pak Sil ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bang Marcel yang ada di Wowaria, betul? Iya, benar sekali. Oke, Bang Marcel, kalau boleh tahu ini dengarkan RRI dari jam berapa nih? Iya, kalau saya ini biasanya jam 4 lewat itu udah mulai dengan RRI ini. Oh begitu kah? Kami baru mengudara jam 5 Pak, Bapak Marcel. Iya, maksudnya menunggu begitu. Oh menunggu untuk mengudara ya. Jadi sudah langsung tahu ini kalau itu bersiar. Kalau awal RRI mulai saya sudah ada memang di situ. Oh begitu ya. Wow, keren nih. Oke, kita pagi ini di program acara Mutiara Pagi. Apa yang mau disampaikan Bang Marcel kepada Kalau saya masukin aja begini. Kalau menurut saya yang dengar tadi yang bilang ini kalau anak-anak sekarang Iya. susah dibilangin begitu. Menurut saya ini Pak Narsumber itu cobaan bagi kita, itu cobaan iman, begitulah. Iya. Karena setiap kan ada cobaan. Itu kan anak-anak kan itu ya dorong lebih polos atau lebih begitu kan, namanya karunia Tuhan kan, seperti itu coba iman sebagai orang dewasanya. Jadi yang sebenarnya bagaimana orang tua menjalani untuk nasihat yang lebih bagus begitu. Dengan cara-caranya saja. Kalau saya itu aja, terima kasih. Oke deh, terima kasih Bang Marcel. Sebenarnya saya mau tanyakan, mungkin Bang Marcel punya solusi begitu ya, punya pengalaman ketika menghadapi anak-anak yang susah diatur ini seperti apa begitu ya. Tapi sudah malah kabur ini nih. Oke, silakan Pak Sil ditanggapi apa yang disampaikan oleh kedua penelpon kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Sil dan juga Bapak Ingrid. Oke, baik. Yang pertama dari Bapak Ingrid itu pada dasarnya mendukung bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya, kita dituntut Bapak Martin mungkin Bapak Ingrid juga mendukung bahwa di zaman yang serba global ini manusia dengan hedonismenya tinggi, maka dituntut untuk bagaimana ya beriman yang sejati. Ya, jadi sebentar lagi orang Katolik yang ada di Flores akan berpakaian seperti pada orang-orang Barat. Ya, dan itu mungkin hanya karena budaya pada saatnya nanti akan berpindah. Ya, hanya karena para pastor dan semua para elemen-elemen penting yang menyuarakan tentang adat istiadat, maka akhir-akhir ini berpakaian yang tidak sopan itu yang ke dalam ke gereja ya sudah diatasi. Dan itulah bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang hanya beriman saja tidak mungkin, tetapi mesti disertai dengan perbuatan. Jadi contoh berpakaian itu adalah juga sopan santun. Bagaimana kalau seandainya seorang Katolik, lalu apalagi itu seorang perempuan, lalu gaya pakaiannya seperti orang Barat, itu kan tidak mungkin. Itu memang berhadapan dengan adat istiadat. Lalu yang Bapak Marcel dari Bavaria ini, satu jalur dari utara ini loh. Ya memang Bapak. Jadi kita memang pada saat ini selalu pada orang tua itu berharap dan bergantung diri pada guru semata ya. Jadi jangan pernah harap Bapak Marcel kalau seandainya anak mulai dewasa dan semuanya akan lebih pening menghadap mereka. Karena ketika ia meninggalkan desanya menuju kota, bapak dan mama di sana boleh tidur nyenyak, tetapi anaknya belum tentu mereka tahu bahwa apa yang dilaksanakan. Yang pada akhirnya kalau dia tidak sengsara di kota, maka dia selamat. Dan kalau seandainya tengah malam kalau dia celaka di Eltari dan semuanya, itulah bukti bahwa anak kita lagi berhedoria pada pendidikannya. Dan itu terus menerus disuarakan bahwa anak-anak tidak boleh berkeluyuran. Artinya mari kita bersama-sama mendukung apa yang dilaksanakan, karena semua pendidikan itu pada imbasnya untuk kepentingan pribadi. Orang yang menegur, orang yang memberikan pengetahuan hanyalah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Karena setiap orang, apalagi kami penyuluh, ya
berapi-api berteriak di depan saja, ya mungkin yang besok lusa jadi pastor dan orang makin beriman itu adalah pribadimu. Tetapi kami adalah abdi Allah yang senantiasa menyerukan kebaikan bahwa jalan pertobatan demikian. Itu. Baik, tinggallah dalam kasih berarti hidup setia dalam cinta Kristus ya. Dan menjadi saksi Kristus berarti kita mewartakan kasih itu lewat sikap, kemudian lewat kata dan juga tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan nyata kita ya. Oke, Pak Sil, waktu sudah tidak mencukupkan lagi untuk kita bersama. Menarik sekali pagi hari ini dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ingrid dan juga Bung Marcel yang ada di Wawaria yang sudah bergabung bersama RRI, dan juga terima kasih Pak Sil yang sudah pagi-pagi datang ke studio begitu ya, bisa ngobrol, bisa berbagi dalam program acara Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung akhiri, silakan Pak Sil untuk doa penutup begitu ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Hadirlah dalam hati kami dan tinggallah bersama keluarga-keluarga kami. Semoga kasih dan damai-Mu selalu memancar dalam hidup kami, sehingga orang lain pun boleh merasakan kehadiran-Mu melalui diri kami yang kami hadirkan pada hidup mereka. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Silvester Taji, penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama Ibu Leli Kara dan Bung Operator dari Jalan Durian Ende, mengucapkan selamat pagi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tinggallah dalam kasih Yesus yang senantiasa menyertai kita. Selamat pagi. Aku percaya janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang